Selamat sore Matisa dan semuanya, bisa cerita mungkin keterlibatannya di film ini dan bagaimana awal mulanya kalian bisa mendapat menerima film ini gitu. Ini semuanya nih, tanya Satu-satu. Oke, bisa kan? Boleh. Aku pertama kali tahu siapa sutradaranya, Bapak Ocai, langsung saya mau. Oh. Yang kedua, tentang si paling aktor, karena kita kerjanya banyak jadi aktor, jadi saya baca skripnya juga banyak relate segala macem, kocak, dan saya jadi manajernya, why not gitu, karena pasti seru banget. Terus belum pernah main sama Joni juga, jadi pasti langsung saya mau, karena menarik banget. Kalau aku karena satu, kemarin kan kita banyak banget followernya, terus drama komedi, sesuatu yang baru, sesuatu yang Istirahat ya. wah, terus baca ceritanya juga seru. Kalau aku banyak banget sih. Pertama adalah ceritanya pas baca udah langsung lucu, udah oke. Ceritanya lucu, menarik banget, relatable banget. Terus kita para aktor juga lumayan sering ngomongin lah si paling aktor ini karena ada di dunia nyata gitu, jadi suka lucu-lucuan aja gitu ngobrol. Terus abis itu aku cari tahu karakter aku seperti apa. Rachel, oke, karakternya aku menarik banget karena beda banget sama karakter asli aku. Di sini karakter Rachel itu sangat nyablak, bukan nyablak ya, lebih berani berekspresi, dan kalau aku sih aslinya lumayan lebih lembut lah bisa dibilang. Kalau di sini tuh ekstrovert dan dia sangat ekspresif banget. Terus sutradaranya Bang Ocai, oke langsung. Sutradaranya Bang Ocai oke banget karena aku masuk fans Bang Ocai, film-filmnya menurut aku beneran Bang, beneran aku pas Bang Ocai aku belum pernah kerja sama bareng, jadi aku pengen nyoba, dan udah pernah dilihat juga hasil dari Bang Ocai, keren, terus cocok banget sama genre menurutku ya. Emang ini film Bang Ocai deh, udah. Terus lihat pemain-pemain lainnya juga, Jordi sama Kevin Julio. Saya pas tawarin pas tahu kebetulan saya masuk buat Korea Fighting ya. dan kebetulan ada karakter oriental Diminta masuk. Kalau Bang Odi sendiri nih, kan genre komedi ya. Terus kayak tadi beberapa orang kan merasa ini komedi dan kayak mendobrak yang lagi rame-ramenya. Itu kayak tertantang nggak sih, dan apalagi ngedirect orang-orang yang memang latarnya juga bukan komedi gitu. Gimana ini Bang? Kalau sebenarnya gitu mas, kalau buat malah genre tiba-tiba komedi dengan ada unsur action sedikit dan adaptasi dari novel. Ini untuk pertama kali ini gue mengadaptasi dari novel, karena sebelumnya adaptasi dari film luar, dan ini benar-benar dari novel. Kita terjemahin ke skenario dan akhirnya ke film. Dan sejujurnya gue baca novel dulu dan gue suka karena novel Adit, gue suka itu gue mengajukan diri. Gue mau dong ini direct, dan ternyata berjodoh gitu, udah juga segala macam. Jadi bukan gue yang tawarin, gue menawarkan diri. Karena dari base novelnya tuh gue suka banget. Jadi kejadian. Tapi ngedirect yang misalnya bukan basic komedian itu sulit ya sih? Sejujurnya saya tuh lebih suka ngedirect komedi yang main itu aktor, bukan komedian. Karena menurut saya ini lebih mudah untuk masukin satu karakter ke pemain itu dibanding komedian. Komedian tuh dia udah punya karakter sendiri untuk tampil ya gitu, maksudnya komedinya atau segala macam. Saya justru lebih suka, tapi bukannya nggak pernah juga gitu, cuma kayak yang utamanya tuh banyak kan saya nyarinya aktor. Jadi itu akan lebih mudah kita oprek-oprek sebenarnya, karena lebih terbuka, mereka belum punya pattern karakter komedi tertentu. Kalau komedian kadang-kadang tuh susah tuh masukin karakter baru ke mereka ya. Kecuali memang mereka yang sudah punya
pengalaman main film dan segala macam udah biasa dengan perubahan. Maksudnya itu lima karakter yang memang jauh banget dari karakter komedian. Bisa bilang komedian itu jadinya kayak stereotip ya. Apa? Bisa bilang komedian itu jadinya kayak karakter stereotip gitu. Bukan stereotip sih. Maksudnya kalau komedian itu kan dia punya apa konsep experience sendiri gitu. Atau yang di panggung, di mana misalnya. Nah itu yang kalau dari saya besar tuh lawan mereka harus rela banget membuang karakter itu untuk masuk karakter baru. Iya. Contohnya kayak mungkin kayak Pak Haji Bolot, ya kan karakternya udah kan nggak mungkin dibikin yang lain Iya, agak susah maksudnya gitu. dan Jadi ini kayak juga gitu jadi kan. kalah gitu. Iya. Karena ini udah karakter udah gede banget. Harus ngikutin. Om Jai kan sering membuat beberapa komedi yang satir tapi dengan pesan-pesan yang moral baik. Misalnya hubungan sama me versus mom tuh, hubungan antara anak dengan orang tua, lalu juga orang kaya baru dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang bangetnya tumpahkan dalam film ini sehingga menjadi sebuah, mungkin ada fenomena sosial di masyarakat itu seperti apa? Ada perhatian apa Bang? Sebenarnya gini, kan ini tentang aktor, maksudnya keaktoran itu tuh mungkin emang jokesnya lebih ke orang film atau entertainer, dan menurut saya ini yang menarik justru untuk diketahui sama masyarakat, karena ini lingkungan ini kan belum tentu semua orang tahu. Justru di balik itu ada yang aktor yang begini, ada yang begini, segala macam itu hal yang menarik sih menurut gue. Jadi relationship antara aktornya, misalnya si yang mau berkarir sebagai aktor ke ibunya, ke keluarganya, atau antara aktor dan aktor, atau aktor dengan sutradaranya, itu tuh yang seru sih. Maksudnya ini areal yang beda dan tidak semua orang tahu lingkungan ini. Jadi justru itu yang menarik untuk kita ungkapin. Mbak Baby sama Yayan dan Mas Indra, cerita dikit dong. Ini kan ceritanya si paling aktor dan ada relate dalam dunia kalian. Mungkin ada pengalaman mungkin yang emang nih si paling aktor, jadi diungkapin di sini, bener nggak sih gitu? Kalau saya memang ada beberapa menemukan situasi semacam itu ya. Jadi pernah dulu di syuting segala macam, ada A sampai C. Kebetulan saya lagi beradegan apa, tiba-tiba si paling aktor ini membuat ulah di mana adegan itu yang harusnya tentang. Kebetulan sisinya lagi sisi karakternya saya ini. Tiba-tiba jadi scene itu berbelok inti ceritanya apa namanya, adegannya itu jadi berbelok kepada adegan si orang ini lagi melakukan sesuatu gitu, jadinya dibelokin. Nah ini menurut aku ini salah satu orang yang si paling aktor itu. Jadi itu cukup menyebalkan terus terang aja. Nyolong spotlight. Iya, nyolong spotlight. Jadi peperangan antara tanda kutip antara aktor itu sebetulnya ada Mas, yang mungkin orang lain nggak tahu. Misalnya kita beradegan dengan pemain senior pun, kadang-kadang ada pemain senior yang memberikan spotlightnya kepada pemain baru, atau sebaliknya memang dia nggak memberikan itu kepada si pemain lain. Walaupun bukan senior pun kadang-kadang ada saingan di balik adegan gitu ya. Habis itu bisa bete-betean, habis itu bisa kayak celah-celahan. Sekarang ini kan mulut tuh bau apa gimana, pernah ada kayak gitu, Jadi ya sebenarnya itu terjadi di kejadian. Mbak Yayan pernah ada pengalaman juga ya? Musik baik-baik. Ya sampai besok nggak tahu karena cewek mungkin ya, atau gimana. Nggak juga, lo pikir. Beruntung. Atau mungkin saya kan orangnya lebih banyak di lokasi dibanding tidur. Ya kan ada jam sore. Dia kalau nggak tidur makan. Iya, saya tuh ada jam sore kurang lebih tidur. Jadi saya ini dari kasar. Kalau Baby ada nggak? Kalau aku tuh mungkin mirip-mirip tapi bukan menyolong ini ya, lebih ke ngelihat ada salah satu orang yang lumayan apa ya, kalau misalnya punya karakter tuh dia akan membahas banget. Sebenarnya perlu membahas, tapi menurut aku skillnya aja sih kayak terlalu deep juga. Di saat kita udah mau mulai nih scene-nya gitu, udah di set, udah mau mulai, tiba-tiba di stopin karena menurut dia berbeda. Padahal kita sebenarnya udah reading, udah selesai, udah final gitu loh. Dia mau mencoba suatu hal Mau mencoba suatu hal yang baru karena dia punya interpretasi baru Iya. yang
Ya itu bisa jadi kadang faktor. kadang mungkin membantu tapi most of the time enggak. Malah jadi juga ke distrik ya. Jadi distract gitu kita jadi mikir tadi udah siap udah energinya kan udah beda ya maksudnya Ya. apalagi kalau scene yang penting gitu tiba-tiba gitu tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau mau nambahin dikit ada yang kayak gitu. Jadi ada mobil aktor mainnya kalau udah take selesainya tuh dia nggak mau ngeliat monitor lagi, dia nggak mau evaluasi apa yang dari ambil. Tapi ada juga justru pengen lihat. Malah kalau bisa, malah kadang-kadang papa minta diulang pas sekali lagi pak ada gitu. Jadi berbagai macam yang orang belum tahu nih gitu. Ya mungkin Pak Odi juga banyak Pengalaman pasti ada ya. itu pasti apa itu ya. Jadi kayak bisa kalau bilang sangat lebih overreact ya atau apa improve-nya berlebihan gitu maksudnya. Kalau gue tuh tipe yang ngasih uang Iya, buat ngasih. itu, cuma dengan persetujuan. Iya. Maksudnya gitu, oke. Yang ini harus on stream, sisanya boleh gitu. Cuma kalau gue nggak suka, minta ganti atau gue buang nanti. Iya, iya. Gitu. Oh dibiarin aja dulu tapi nanti dibuang. Makanya Tinggal potong gitu ya. kalau lagi seru itu gue cuekin, gak buat cut sampai mereka sampai udah mati angin baru Bingung mau ngapain. bang udah bang. Cuma kalau improve enggak udah pasti gue kata enggak gitu. Billy ada nih, Billy lo kan fighter kan? Fighter kan pasti banyak tuh adegan-adegan aneh Oh juga. iya. Ya paling pengalamannya itu pas latih aktor untuk dari fight aja. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin ngerasa Lebih ngerti. Oh, ya. lebih ngerti. Dari Korea yang udah lo buat dirubah sama dia. Ada. Ada ya. Ada pak, ada peperangan di antara aktor kalau suatu adegan suka kejadian kok sebetulnya yang orang lain nggak tahu. Tapi sebenarnya kan ruang itu tuh emang ada ya, maksudnya ruang diskusi itu. Iya iya. Cuma diskusi lu jangan sekarang bebas gitu. Iya, atau nggak sebelum memang lagi persiapan itu. Reading oke. Cuma kalau di lapangan tiba-tiba kadang-kadang membantu tapi kadang-kadang juga ganti. Kan? Mungkin di ini berperan sebagai apa ya? Kalau saya jadi Pak Ramli, manajernya Gilang yang main Jordi. Jadi kalau kayak Aku jadi ibunya dia. Aku jadi teman-teman dekatnya Gilang. Aku sebagai aktris juga ceritain sendiri. Gilang itu aktor, aku juga aktor, tapi mungkin bisa agak bedanya karena aku aktor yang Dia aktor utama ya. aktor utama. Gue mau ngomong secara halusnya gitu loh. Aktor utama, udah pernah Piala Citra ceritanya. Terus kontras banget sama Gilang yang figur iya, di pansos ya kayaknya. agak bansos. Penjam, waduh, boleh nggak tuh ya? Penculik. Bebannya dia itu justru kayak dejakan sama belajar Mandarin. Mandarin itu dia harus soalnya maksudnya untuk karakter gue ya Pan itu nggak ada ngomong bahasa Indonesia ya. Sama sekali. Garung di layar. Mandarin. Tapi kalau nggak salah itu kan action komedi ya. Iya. Mungkin kalau untuk bahkan ada ikutan actionnya juga kan. Saya Jordi dan Kevin, tapi mostly 90% Jordi Pranata. Aku mungkin sekitar 30% ya Pak. Kevin Julia juga 30%. Aku sih udah nyiapin samurai. Tapi nggak jadi. Jadi diem aja di rumah gitu. Aku sih udah siapin. Fighting. Ya. Oke. Ya, Oke. Terima kasih. Kamu boleh Terima kasih, Pak. sedikit promonya. Oh iya promonya. Oh iya udah. Kamu tuh biasa promo jago. Kan Boleh tuh. Ya, jadi jangan lupa nonton film kita Si Paling Angkot tanggal 30 Oktober Oktober. 2025 ya. di bioskop kesayangan kalian. Karena film kita lucu, konyol, asik, ada actionnya juga pokoknya. Nangisnya ada. Nangisnya juga ada.